bagaimana manajemen untuk lansia yang memiliki osteoporosis. Lalu diajarkan perubahan gaya hidup. Tadi gaya hidup bukan hanya tentang apa tadi? Bukan hanya tentang makan aja gitu ya, atau bukan hanya tentang olahraga aja, tapi kombinasi ke semua itu. Makan, olahraga, kelola stres, patuh obat, mampu monitoring sendiri keadaannya. Minimal 5 itu. Sebenarnya ada 7. Minimal 5 itu dijalankan, itu baru kita bisa bilang bahwa ada perubahan gaya hidup. Lalu memastikan bahwa si klien itu sadar dirinya memiliki osteoporosis dan berisiko jatuh tinggi. Karena kalau sudah jatuh, lansia untuk kembali lagi ke kondisi bugarnya itu sulit. Ya. Biasanya semakin turun ya. Biasanya jadi imobilitas, kemudian jadi pakai alat bantu jalan. Ya, kalau nggak dilatih, itu ototnya terus aja semakin turun kondisinya. Sementara untuk osteoartritis itu adalah penyakit yang ditandai oleh peradangan dan degenerasi pada sendi-sendi tubuh. Nah, ini dikeluhkan, keluhannya muncul atau nyerinya muncul pada sendi-sendi tertentu, biasanya di lutut, pinggul, dan tangan. Yang sering dipakai, ya, osteoartritis ini menyebabkan nyeri, kaku, dan penurunan fungsi sendi. Makanya keluhannya ya berkaitan dengan nyeri tadi, kaku-kaku pada sendi-sendi tertentu, sendi yang sering dipakai. Nah, atau misalnya rentang geraknya biasanya bisa fleksi 90 derajat. Nah, sekarang paling fleksinya 45 derajat. Biasanya bisa diputar 180 derajat. Nah, sekarang paling cuma bisa ditekuk. Misalnya seperti itu namanya penurunan fungsi sendi. Kemudian penyebab osteoartritis ya karena proses aging tadi di agregat lansia. Kemudian terjadi perubahan struktural pada sendi ya di tulang rawan dan elastisitas jaringan ikat yang menurun. Nah, ini salah satu penyebab dari osteoartritis. Bisa juga karena genetik ya. Ada riwayat keluarga sebelumnya atau cedera sendi di masa muda atau beberapa tahun sebelumnya misalnya seperti itu, maka sekarang jadinya osteoartritis. 5 tahun yang lalu saya kayaknya jatuh dari motor deh pas masih bisa bawa motor misalnya seperti itu. Ya, oh berarti itu kita bisa katakan penyebab salah satu penyebab osteoartritisnya. Atau obesitas ya, karena tekanan ekstra pada sendi. Ketika obes, maka kan sendi-sendi itu menopang jauh lebih besar dari apa yang ia mampu topang gitu, weight badannya ya, berat badannya, terutama pada sendi-sendi berat seperti lutut dan panggul. Nah, jadi bukan hanya karena obesitas bawaan berat badan tubuhnya nih, bisa juga karena misalnya pekerjaannya di masa lampau, di masa muda dia pekerjaannya tuh ngangkat yang berat-berat gitu ya selama puluhan tahun. Nah, di sendi-sendinya tertentu itu kan ya yang aktif digunakan. Maka pada masa tuanya ketika sendi-sendi tersebut tadi jaringan ikatnya sudah menurun, ya proses agingnya juga apa namanya cepat sekali bisa terjadi. Masih ada yang mau masuk? Bisa terjadi osteoartritis itu. Ya, kemudian ini tanda gejalanya ya, nyeri yang bertambah saat beraktivitas atau setelah aktivitas, atau setelah istirahat, kemudian kaku sendi, kaku dan sulit bergerak pada sendi yang terkena. Ini biasanya pada sendi-sendi yang aktif dipakai beraktivitas. Tadi bedanya dengan yang osteoporosis. Kemudian bisa juga terjadi bengkak sendi, ya. Kemudian penurunan fungsi sendi dalam melakukan aktivitas tadi yang saya bilang ya biasanya ini bisa dilipat atau bisa fleksi sekian derajat sekarang hanya bisa sekian derajat biasanya bisa diputar sekarang hanya bisa dipuk saja.
Maka ketika mau melakukan intervensi pun, Anda mau melihat tingkat keberhasilan bukan hanya dengan mengukur penurunan skala nyerinya, tapi kita ukur juga, ini pasiennya osteoartritis, Anda melakukan intervensi. Jadi di akhir jangan hanya ditanya, berapa skala nyerinya sekarang, Oma? Ya, tapi kita ukur juga tingkat RPS-nya atau rentang pergerakan sendinya. Gitu ya. Masih sama nggak? Masih nggak bisa hiperekstensi misalnya gitu ya. Hanya bisa ekstensi minimal aja. Tuh. Kemudian asuhan keperawatan pada lansianya, ya tentu aja tadi ya sama, kita mulai dengan edukasi terkait keluhan utamanya, biasanya terkait nyeri ya manajemen nyeri ya, dan kaku sendi. Lalu karena tadi salah satu penyebabnya adalah salah satu penyebabnya adalah obesitas ya atau karena aktivitas yang menggunakan sendi dengan beban-beban berat ya. Bukan hanya karena obesitas badannya ya, maka itu pengelolaan aktivitas ergonomis posisi, pengelolaan berat badan nutrisi seimbang, latihan dan fisioterapi untuk memperkuat sekitar sendi dan meningkatkan fleksibilitas dan pemberian obat-obat anti nyeri peradangan. Oke, di sini ada latihan kasus ya. Coba silahkan kita bahas. Ya, di sini ada Tuan Budi, lansia 66 tahun, tinggal bersama anak dan menantu, memiliki riwayat jatuh ringan beberapa bulan yang lalu, memiliki frak pada tulang paha. Hasil DXA scan, di skornya minus 3,2 di tulang paha, ini terdiagnosis osteoporosis. Tuan Budi mengeluhkan nyeri pada paha yang patah, kesulitan berjalan, kecemasan, dan dia juga mengatakan cemas, kan mengalami hal yang sama lagi ke depannya. Nah, apa saja pengkajian lanjutan yang perlu dilakukan oleh perawat? Kemudian, apa masalah keperawatan yang mungkin ditegakkan dan intervensi apa yang perlu dilakukan? Coba silakan kita bahas bersama di sini perwakilan semester 6A. Kayaknya tadi sih masukin jurnal, kok nggak ada ya? Ayo, kelas 6A siapa? Kelas 6A ada siapa aja ini? Di sini ada Arlinisa kelas apa? Kelas B. Kelas 6A siapa? Bella. Bella kelas apa? Bella kelas B. Kelas yang mana? Umia. Ayo, ini baru yang latihan kasus 1 nih. Ini tadi diagnosanya apa? Diagnosa medisnya berarti apa ini? Osteoporosis ya. Masalah keperawatan utamanya kira-kira apa ini? Halo? Umia ya, apa Umia? Apa Umia masalah perawatannya? Diagnosa utamanya nyeri ya. Jadi, pengkajian lanjutan apa lagi nih? Kemarin kan udah belajar beberapa screening pengkajian khusus lansia ya. Oke, kira-kira yang berkaitan dengan kasus yang keluhannya saat ini nih apa aja yang bisa kita kaji lagi lebih dalam? Pengkajian khusus lansianya apa nih? Belum saya masukin di sini soalnya pengkajian khusus lansia. Gimana? Gimana? Pengkajian kecemasan.
Kajian kecemasan itu apa namanya? Kajian kecemasan tuh itu instrumen umum ya. Kalau yang khusus lansia namanya apa ya? Ayo lupa ya. Lansia dengan penurunan fungsinya kemungkinan cenderung mengalami atau suspek depresi kan? Berarti bisa kita kaji dengan apa? Walaupun itu bukan masalah utama ya. Di sini kan saya hanya ceritakan dia cemas gitu. Dengan GDS ya. Dengan GDS, Geriatric Depression Scale. Kalau untuk yang berkaitan dengan osteoporosisnya, tadi ada terkait apa aja yang harus dikaji? Riwayat diet kan ya? Ya kan? Atau nutrisi, berarti kita bisa screening dengan apa? Coba yang lain. Yang 6B coba. 6B yang lain, ayo. Kita bisa screening dengan apa? Hairina masrurotin. Hairina. Halo? Ya, Ibu. Ya. Yang berkaitan dengan osteoporosis tadi kan ada riwayat diet. Ya. Riwayat konsumsi vitamin D, kalsium, dan segala macamnya. Kalau yang terkait nutrisi pada lansia, kita bisa screening dengan apa namanya? Dengan screening apa namanya? Mana? Hilang mahasiswanya. Siapa ya? Hairina. Mana Hairina masih ada nggak? Ayo apa? Atau teman yang lain, Gilang Prayogo. Ini kan sudah belajar ya? Screening nutrisi pada lansia pakai apa? Soalnya simultan nih, keperawatan gerontik dan komunitas, itu simultan tuh. Aduh, dengan apa yo? Screening. Nih, tadi di hipertiroid ada nih ya, dengan mini nutritional assessment. Ya, yang Anda tanyakan lingkar lengannya, berat apa namanya, IFP-nya, lalu nanti hasilnya apakah dia ada risiko malnutrisi atau enggak. Kalau ada kaji lagi. Enggak, kemungkinannya. Ya, kemudian selain nyeri dan cemas, apalagi masalah keperawatan yang mungkin ditegakkan? Gangguan mobilitas fisik. Apa? Siapa ini yang bicara? Gangguan mobilitas fisik kan, Bu? Arlin, gangguan mobilitas fisik. Oke. Tapi di sini ada pengkajiannya nggak? Ada hasil pengkajiannya nggak yang A nih? Apakah pengkajian lanjutan yang perlu dilakukan perawat? Kalau dari sini kan, oh nih, karena fraktur ya. Karena fraktur. Terus ada pengkajian lanjutannya lagi nggak? Yang perlu dilakukan dan dilaporkan data objektifnya. Apa Arlin? Sudah betul, gangguan mobilitas fisik. Apalagi datanya? Kesulitan berjalan. Ya, selain itu, Risiko jatuh. ya, skor risiko jatuh, betul. Skor risiko jatuh. Terus apa lagi?
Kalau dia fraktur, kira-kira ADL-nya gimana? Terganggu. Iya, terganggu. Berarti kita bisa screening apa tuh? IADL. Ya, IADL. Tuh, IADL atau ADL Bartel ya. Nah, jadi Anda masukkan di situ. Dimasukkan di sebagai DO-nya. Selain hasil diskornya. Oke. Kemudian untuk kriteria hasil intervensi itu kan menyesuaikan apa yang mau Anda ambil, pilih dari psiki dengan kondisi pasien dan ruangan. Oke, itu untuk yang latihan kasus 1. Untuk latihan kasus 2, di sini Nyonya Siti, lansia 68 tahun, tinggal bersama suami, mengeluhkan nyeri kronik pada lutut kanan dan pinggul kiri, terbatasan gerak yang signifikan. Ia mencoba menggunakan kakinya saat sakit dan terdengar bunyi gemeretak. Nyonya Siti mengatakan saat muda ia kuli panggul di pasar hampir 25 tahun. Keluhan dirasakan sejak 6 bulan yang lalu dan ketika nyeri muncul hanya istirahat saja. Nurse Iwan melakukan pengkajian lanjutan untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Nah, apa saja pengkajian lanjutan yang perlu dilakukan oleh Nurse Iwan? Apa saja masalah perawatan yang mungkin ditegakkan dan intervensi yang sesuai? Coba, untuk kasus yang kedua, silakan. Saya cari dulu. Tadi saya udah siapin satu jurnal juga. Nah, ya. Ya. Ini yang saya share apa? Jurnalnya apa bukan ya? Masih PPT ya? Iya, Bu. Oke, ya udah nih PPT-nya dulu. Ayo latihan kasus yang kedua. Apa pengkajian lanjutan? Berarti harapannya pengkajian khusus lansia. Pengkajian khusus lansianya apa saja yang bisa kita berikan atau kita screening. Ini osteoporosis atau osteoartritis kasus yang kedua. Bertindak lagi. Kasus kedua apa? Aku salah kanker. Kasus yang kedua apa? Rosiweri Wiranti. Ini siapa nih? Halo? Rosiweri Wiranti. Kelas apa nih? Tuh, bilang. Mau disuruh unmute. Suci Rahmawati. Kelas A atau kelas B? Kelas Abu. Ini kok berkurang lagi nih 57 orang nih. Ayo kelas A Suci. Apa pengkajian lanjutan? Berarti maksudnya pengkajian khusus lansia apa lagi yang bisa kita screening pada kasus ini? Apa Suci? Hujan nih di sini. Apa? Ini osteoporosis atau osteoartritis? Dari keluhannya. Siti Ila apa? Osteoartritis, Bu. Osteoartritis, oke. Osteoartritis. Pengkajian lanjutan yang perlu dilakukan, apalagi? Ini datanya udah lengkap belum nih untuk mengangkat diagnosa keperawatan? Andina Neti. Ini saya lihat yang paling atas aja nih di layar saya. Sekarang Andina Neti. Ayo coba, apa? Apa pengkajian lanjutannya? Kuatan otot perlu nggak dikaji? Perlu. Ya, selain itu apa lagi?
Ini keterbatasan gerak yang signifikan. Lutut kanan, pinggul kiri. Ya, berarti kan memang susah bergerak ya. Kira-kira ADL-nya terganggu nggak? Terganggu. Oke, terganggu. Ya kan, ini kan keterbatasan gerak signifikan ya. Nggak bisa bangun mungkin. Oke, berarti kaji apa tuh ADL tadi? ADL, batel. Oke. Terus apa lagi? Yang berkaitan dengan mobilitas apa lagi? Tadi berat badan belum ada ya di sini ya. Ya kan? Berat badan karena osteoartritis bisa karena beban berlebih. Di sini hanya eh, kita perkirakan faktor penyebabnya karena cedera dari masa lampau ya. Sini karena pekerjaannya. Kemudian apa lagi? Untuk mengangkat risiko jatuh, Anda mengkaji apa? Untuk mengangkat risiko jatuh, Anda men-screening apa ya? Ya, dan apa satu lagi? Tuk tes. Tuh, Anda kaji tuk tes dan FMS ya. Oke. Oke, sisanya mengikuti seperti itu. Oke. Kemudian saya mau share ada artikel yang bagus ya di sini. Silahkan. Oke. Di sini mengenai kontroversi penanganan osteoporosis pada warga binaan di panti atau nursing home. Nursing home itu artinya panti ya. Nah, di sini apa namanya membahas mengenai penanganan osteoporosis di panti. Silahkan Anda analisis dengan pendekatan PICO. Jadi PICO-nya biasanya kita pakai sebagai kata kunci untuk mencari informasi. Saat ini Anda untuk membahas secara ringkas saja. Siapa sih populasinya? Ya, intervensi atau program yang disarankan dari artikel ini apa? Ya, ada kelompok kontrol atau pembandingnya atau tidak, dan hasil yang diharapkannya itu apa? Oke, kalau baca dari abstraknya aja. Coba, siapa yang mau sharing? Yasmin. Yasmin siapa sih? Yasmin Palmura. Apa di sini kontroversinya dalam penanganan osteoporosis di nursing home, Yasmin? Bawahnya Yasmin, Gilang. Coba Gilang bantuin Gilang. Clinical Nggak kedengeran analysis nih, bukan suaranya ya. kok jauh-jauh ya? Hadir Ibu. Ya, hadir. Oke. Gimana? Kontroversinya itu dia ada apa di sini strategi nge-review osteoporosis medikasi rekomen. Bentar Bu. Kalau nggak salah itu Bu apa? Practical approach my vitamin D sama selective use of osteoporosis Bu. Jadi dasarnya mereka belum punya pedoman dalam menangani osteoporosis ya. Kapan sih harus dimulai? Sejak kapan harus dimulai penanganan osteoporosis atau kapan diberhentikan? Kapan stop penanganan osteoporosis? Itu dulu kan dasarnya. Terus gimana tadi Gilang?
Dia itu apa? Di paling bawahnya itu yang praktikal approach may include broad use of vitamin D sama selective use of osteoporosis, Bu. Oke, jadi penggunaan vitamin D dan selective use. Oke, medication osteoporosis. Oke, jadi nggak disebutkan gitu ya, penggunaan obat-obatan osteoporosis itu selective use. Jadi tergantung kriteria kondisinya, ya. Yang harus dipertimbangkan juga risiko dari usia penerimanya, manfaatnya lebih berat manfaatnya atau lebih tinggi risikonya, ya. Jadi nggak pukul rata aja, biasanya osteoporosis tugasnya itu ya udah gitu. Dan tujuan perawatannya. Nah, tadi ya seperti yang saya bilang di awal, untuk vitamin D kalau mau dikejar saat lansia agak sulit. Jadi kita nih yang udah 30 ke atas ya, mungkin yang semester 6 belum 30 ya. Yang teman-teman transfer yang sejak 30 ke atas itu pada perempuan kalau bisa agak kurang mendapatkan vitamin D, kalsium dari yang fortified, makanan yang banyak asupannya, maka sudah dianjurkan tuh untuk konsumsi suplemen vitamin D. Ya, 35 ke atas. Seperti itu. Oke, jadi rata-rata memang di panti belum jelas ya, kapan harus dimulai penanganan osteoporosis, kapan harus dihentikan. Biasanya fokusnya pada dampaknya aja. Karena ketahuannya biasanya pas jatuh. Kok jatuh begitu doang, fraktur gitu ya. Ini pas dicek memang ada osteoporosis. Jadi yang ditanganinnya lebih ke mobilitasnya. Ya, tidak ditangani akar masalahnya. Seperti itu. Nanti ini boleh dibaca lebih jelas. Ya, karena ini cukup baru ya, 2022. Oke. Demikian, udah nggak ada yang masuk lagi kan ya di kelas saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, ya kita bisa akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bisa lebih dipahami lagi materinya. Nanti saya share PPT-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pen, tolong bantu saya di absensi. Siapa yang Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.